Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih kemudian. Kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Cups. Ace of Cups muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika kamu pertama kali melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat positif ya. Memiliki energi yang cukup istimewa. Kenapa? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah keberuntungan itu akan terjadi dan akan benar-benar menjadi sebuah manifestasi yang cukup sempurna. Kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena yang aku lihat dalam pekan ini, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberkahan. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara terkait dengan masalah keberkahan, berarti ada kecampur tangan Tuhan di situ, teman-teman. Ya. Dan bisa jadi juga adanya doa-doa kamu yang terkabulkan. Dan terutama tentunya kerja keras yang selama ini kamu lakukan, perjuangan yang selama ini kamu lakukan. Jadi secara garis besar, dalam pekan ini kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan yang cukup nyata. Ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Queen of Pentacles. Ratu koin muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, ya. Dan bahkan sebuah keberuntungan ini cukup menjawab tentang adanya sebuah impian terbesar yang mungkin selama ini belum dapat kamu capai dengan cukup sempurna, teman-teman. Kamu memiliki impian terbesar, ya. Keinginan terbesar kamu selama ini mungkin belum tercapai, tetapi kali ini dengan adanya sebuah keberkahan dari Tuhan, dari semesta, teman-teman, ya, sebuah impian dan keinginan itu ya berpotensi lah ya, akan tercapai dengan sepenuhnya, akan tercapai dengan cukup sempurna, teman-teman. Ya, secara kondisi ekonomi bakal bagus, insya Allah bakal lebih berlimpah. Berarti ada hal-hal yang akan berjalan dengan lancar nih, berkaitan dengan bisnis, pekerjaan kamu, dan kemudian mungkin juga di dalam kehidupan asmara, ya, kesehatan. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya King of Cups, Raja Cangkir muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu ketiga ini, kalau dikatakan kamu akan sukses besar, kamu akan kaya raya, kamu akan menjadi orang yang sangat sukses lah ya. Kehidupannya lebih makmur, ada kelimpahan materi rezeki lagi, teman-teman. Jadi itu semua cukup terlihat. Tidak dapat dipungkiri ya, ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, teman-teman, maka apa sih yang nggak mungkin gitu ya? Maka kun fayakun. Itu teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, manfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang datang ya pada kamu dalam pekan ini. Dan ketika pun peluang dan kesempatan tersebut tidak datang kepada kamu, teman-teman, maka kamu yang harus mencari sebuah peluang tersebut. Ya. Jadi pada intinya ketika lagi berjuang ya harus tetap bersemangat ya, teman-teman.
Karena aku yakin kok, yang namanya kehidupan, ya, yang bisa merubah segala sesuatunya hanya diri kamu sendiri. Ketika kamu memiliki sebuah mindset yang positif, teman-teman, keyakinan di dalam diri kamu, keyakinan terhadap hal apapun yang kamu lakukan, meskipun terkadang kamu menemui beberapa kendala dan masalah yang pastinya itu sesuatu hal yang wajar, teman-teman, dan pasti terjadi, ya. Terutama tidak dapat dipungkiri pula banyak orang-orang yang tidak suka, ya, terhadap kehidupan kamu, iri dan dengki. Tetapi faktanya, nyatanya ya, teman-teman, melihat dari energi kartu keempat ini, semuanya akan berjalan dengan apa yang kamu harapkan nih. Ya, semakin kamu sukses, berhasil, maka orang-orang yang mungkin selama ini benci, iri, dengki terhadap kehidupan kamu bakal semakin menderita ya, teman-teman. Itu sih. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Oke, nah bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini, teman-teman? Nah, aku punya King of Wands. Raja Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Berbicara masalah keuangan ya, teman-teman, sejauh ini sih cukup positif lah ya. Masih banyak kok teman-teman Gemini yang merasakan sebuah kondisi keuangan yang cukup stabil. Iya, kebanyakan stabil ya. Dan mungkin ada ya beberapa yang masih berjuang teman-teman. Dan kamu harus tetap semangat. Kenapa? Aku katakan demikian. Karena aku punya The Chariot ya. The Chariot ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi ekonomi kamu nanti bakal terus mengalami peningkatan ya. Yang sudah baik akan semakin baik. Yang sedang lagi berjuang ya, teman-teman yang lagi berjuang untuk menstabilkan ya kondisi keuangan kamu, maka ya niscaya akan kamu peroleh sebuah keseimbangan yang cukup baik ya. Bakal ada sebuah kemenangan kok untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Dan kemudian aku punya Temperance. Oke, Temperance ini muncul hadir teman-teman sebagai energi penutup ya mengenai tentang kondisi keuangan. Jadi apa yang aku katakan di sini ini cukup nyata ya, mengenai tentang sebuah kestabilan yang rata-rata ya, teman-teman Gemini kehidupannya cukup positif ya, cukup baik, cukup lancar kondisi keuangan kamu. Amin ya, dan mudah-mudahan memang rezeki kamu bisa terus berlimpah ruah ya, teman-teman. Pintu rezeki kamu bisa terbuka lebar. Nah, ditambah lagi dengan kartu ini, Temperance, ini ada sebuah kartu yang menggambarkan ya, teman-teman, yang aku lihat dalam pekan ini dan bahkan di akhir bulan Mei tahun 2025 ini khususnya ya, dan bisa jadi di tahun 2025 ini. Aku merasakan bahwasanya rezeki kamu akan terus mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Seperti air mengalir ya. Kenapa? Ada ikut campur tangan Tuhan semesta di sini. Lagi dan lagi seperti itu. Berarti ikut campur tangan Tuhan, doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan dong ya, teman-teman. Dan kemudian energi kamu sangat positif banget gitu ya. Jadi tidak dapat dipungkiri loh. Ketika energinya lagi positif, ya maka itu yang bakal menjadi daya tarik ya teman-teman. Jadi nanti uang, rezeki yang bakal datang kepada kamu. Jadi seperti itu ya. Energi yang positif juga akan membuat kehidupan rumah tangga, keluarga, asmara, ya semuanya kesehatan membaik, lebih baik dan semakin baik. Ya insya Allah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini untuk masalah rezeki keuangan bagus banget, istimewa. Ya, semoga apa yang terlihat ini benar-benar bisa menjadi sebuah manifestasi yang nyata ya teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga ya. Aku punya Ace of Wands, kemudian aku punya Seven of Swords, dan aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Di balik sebuah komitmen, kesetiaan, pencapaian, keberhasilan, kesuksesan memang selalu ada lah ya. Yang dikatakan orang-orang yang tidak suka membenci kehidupan rumah tangga kamu, keluarga kamu itu banyak, teman-teman. Ya, dan tidak jarang dari mereka itu apa ya, selalu mengusik gitu ya, ikut campur di dalam rumah tangga kamu nih. Iya memang sih yang selalu ikut campur tersebut ya energi dari orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Mohon maaf ya, mungkin bagian dari keluarga kamu, bagian dari teman kamu, ataupun bagian dari tetangga kamu ya teman-teman. Yang dimana memang terlihat ya menggambarkan bahwasanya mereka tuh seolah-olah apa ya cukup licik banget, toksik banget. Jadi hati-hati teman-teman. Nah, kemudian Wheel of Fortune ini kartu menggambarkan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu akan dibagi dengan berbagai keberuntungan. Kalau melihat dari energinya sih, keberuntungan itu berupa kondisi ekonomi materi insya Allah akan jauh lebih baik. Rumah tangga yang akan semakin berkomitmen ya, harmonis teman-teman.
Jadi masalahnya hanya terjadi dari orang-orang ya yang tidak suka gitu teman-teman, yang selalu ikut campur, mengadu domba, itu fitnah. Jadi kudu lebih dikuatin lagi ya keimanannya, keyakinannya terhadap Tuhan masing-masing, kemudian terhadap pasangan masing-masing deh teman-teman ya. Jangan sampai tergoda ataupun jangan sampai terpengaruh dengan ucapan-ucapan buruk yang pada dasarnya mereka hanya ingin menghancurkan rumah tangga kamu. Nah, itu ya. Ya, selalu ambil sisi positifnya aja saja, teman-teman. Next, poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran. Aku punya judgment, ada justice, dan aku punya four of pentacles. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara ataupun berpacaran. Dari teman-teman Gemini ya, kalau dikatakan harapannya ya tentu ingin agar hubungannya bisa tetap langgeng. Harapannya tentu ingin agar hubungannya lebih berkomitmen ya. Karena melihat selama ini juga sudah banyak berjuang, berkorban, teman-teman. Ya. Kemudian yang aku lihat hubungan kamu juga cukup lama ya. Wajar sih ketika memang harapannya ingin hubungannya itu tetap bisa harmonis, ingin agar hubungannya itu bisa ke jenjang yang lebih serius. Nah, justice. Jadi memang kartu ini cukup menggambarkan tentang hal-hal positif ya. Kalau dikatakan berpotensi berpeluang, teman-teman tentu saja tidak ada yang tidak mungkin kok. Ya, berpeluang agar bisa lebih berkomitmen kok. Ya, mungkin juga ini berkaitan dengan apa ya perjuangan pengorbanan kamu selama ini yang gak bakal sia-sia. Jadi semangat ya bagi teman-teman Gemini yang lagi berpacaran. Aku lihat memang energi kamu lebih cenderung positif dalam pekan ini. Oke, next poin berikutnya ya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya dad, Five of Cups, dan aku punya Eight of Swords ya teman-teman. Jadi memang dari ketiga kartu ini ya, aku lihat kalau dikatakan ada beberapa track record di dalam hubungan asmara kamu yang cukup menyakitkan ya. Dan bahkan seolah-olah kamu masih terperangkap, terbelenggu oleh energi tersebut. Sehingga membuat kamu tuh mungkin sulit untuk move on, itu yang pertama. Ya, sulit melupakan dia, masih berharap terhadap energi dia, ataupun yang mungkin yang kedua, ada sebuah rasa trauma yang membuat kamu takut terhadap sebuah hubungan ya, untuk menjalin sebuah hubungan, ketidakpercayaan kamu yang membuat kamu tuh mungkin ngerasa ya hubungan ya asmara hanya akan membuat kamu sakit. Mungkin seperti itu ya, banyak yang seperti itu. Tetapi melihat tentang bagaimana kehidupan kamu nantinya, teman-teman, ya mungkin sebuah rekod yang mungkin gak terlalu baik untuk kamu, ya bisa jadi itu adalah sebuah awal ya, yang dimana pada akhirnya, ya akhir dari hal-hal buruk, dan pada akhirnya kamu akan menemukan sosok orang yang bakal berkomitmen di sini. Ya, di sini aku punya date soalnya. Jadi akhir-akhir yang menyakitkan yang kemarin terjadi itu akan segera selesai tuntas, teman-teman. Ya, bisa jadi masalah ujian yang kamu hadapi selesai tuntas dan di sini kamu akan segera bertemu. Ya, dengan jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman. Yang mudah-mudahan lah ya, teman-teman Gemini yang jomblo single, ya segera bertemu dengan pasangannya. Oke, jodohnya. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Aku punya The Tower, aku punya The Star, dan aku punya The Hermit. Wow, the semua ya teman-teman. The Tower, ya jadi kalau melihat dari energi ini, lagi dan lagi sebuah track record ya. Track record yang benar-benar apa ya, hancur banget lah ya. Karena adanya pengkhianatan, gitu lah teman-teman. Ya, pengkhianatan, dan pengkhianatan. Dan kemudian The Hermit ini katanya menggambarkan bahwasanya ya jangan terlalu cepat di dalam mengambil sebuah keputusan dan langkah, teman-teman. Semuanya harus mengikuti ya kata hati, intuisi, jangan terburu-buru banget. Oke, meskipun memang kalau dikatakan kamu orang yang mudah jatuh cinta, ya meskipun nggak semua ya, tetapi banyak juga kok yang dikatakan mudah jatuh cinta, mudah baper ya teman-teman. Nggak masalah ya, namanya perasaan tidak dapat dipungkiri. Namun
hal yang kamu harus ingat adalah bagaimana caranya kamu untuk tetap bisa mengontrol diri kamu gitu loh teman-teman. Jangan terburu-buru banget lah ya. Meskipun terlihat baik awalnya, ditakutkan ketika kamu sudah terlalu percaya dan tenggelam dengan ucapannya teman-teman ya. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kamu kembali dan kembali membuat kamu kecewa, tentu dong. Di situ akan membuat kamu tuh ngerasa ya bakal hancur kembali. Jadi itu tadi penting untuk tetap waspada dan berhati-hati teman-teman. Jangan terburu-buru. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini. Oke. Aku punya tanggal 25, 29, 20, tanggal 7, 26, 29, tanggal 9, mohon maaf. Tanggal 4, 27, 22, 12, 13, dan tanggal 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.